aku akan melakukan ritual tolak bala yang ditujukan semoga di tahun 2024 ini ke depan musibah yang akan terjadi nanti bisa diminimalis ya. Unsur api akan membakar pikiran dan hati manusia. Waspadalah, akan banyak bencana berunsur api. Tahun baru sudah berusia 5 hari. Maka inilah saatnya melakukan upacara tolak bala agar semua yang membawa petaka bisa tawar dan menghindar. Ritual tolak bala, apalagi untuk menangkal segala malapetaka sepanjang 1 tahun, memang harus dilakukan sebelum 2024 melewati 7 hari. Dan itulah yang dilakukan Velin Ratu Ayu. Tapi benarkah tolak bala adalah ritual sakral yang sangat berbahaya? Itukah yang membuat upacara kuno yang dilakukan Ratu Ayu terasa gawat? Sehingga dihadiri banyak tokoh-tokoh kerabat. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun 2024 yang diramalkan banyak godaan memang semestinya diawali dengan ritual-ritual sakral. Salah satunya tolak bala yang akan menjadi penawar bagi semua malapetaka. Ritual dilakukan sebelum tahun baru memasuki langkah ke-7. Artinya, sebelum memasuki 7 hari, upacara tolak bala sudah harus dilakukan agar segala yang berbahaya sepanjang 12 bulan ke depan bisa diminimalisir jika tidak bisa dihapus secara menyeluruh. Pemirsa Ganjil Misteri, masih bersama dengan Ganjil Misteri, dan di pengawal tahun ini saya Ratu Ayu akan mencoba untuk menolak bala ya di tahun 2024 ya. Aku akan melakukan ritual tolak bala yang ditujukan semoga di tahun 2024 ini ke depan musibah yang akan terjadi nanti bisa diminimalis ya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Putra Kelana di samping saya. Sebelum memulai ritual tolak bala, Velin Ratu Ayu menyiapkan semua sesaji dengan hati-hati. Fase ini menjadi sangat penting karena menentukan ritual berhasil menembus gerbang dimensi gaib. Oleh sebab bertujuan sebagai tolak bala sekaligus mengundang kemakmuran. Beberapa sesaji terdiri dari bumbu dapur,
sudah terlihat ada sesaji dan kemudian di sini ada bumbu dapur ya, yang artinya adalah supaya adanya kemakmuran untuk masyarakat Indonesia. Dan dupa dan juga bunga ini artinya semoga bangsa kita semakin harum dan mewangi dan menghalau berbagai macam musibah yang akan terjadi ya. Dan di sini aku juga ada ya, nanti kita akan melakukan ritual sawer yang tujuannya adalah supaya mengusir makhluk gaib yang memang akan mengacau bangsa Indonesia maupun masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui di tahun 2024 itu ada unsur api 80% dan 20%-nya adalah unsur air. Untuk itu hari ini ya Mas, kita kedatangan hujan juga, disertai hujan yang artinya adalah ritual ini memang sangat dinantikan oleh para leluhur kita dan juga untuk kedepannya agar bangsa Indonesia kedepannya terhindar dari segala macam musibah yang aku lihat di tahun 2024 akan adanya lautan api dari pertumpahan darah. Sebagai ritual yang sangat berat, upacara tolak bala membutuhkan ketajaman batin, selain pengalaman yang matang. Apalagi dibutuhkan sesaji-sesaji khusus yang tidak mudah didapatkan. Pada ritual kali ini, Velin Ratu Ayu menyiapkan abu yang diambil secara khusus dari kelenteng tertua di Cirebon, serta kelenteng Dewi Welas Asih. Ini sebenarnya ritualnya sangat berat sekali dan ini kita bikin sesimpel mungkin dan mungkin akan dilanjut setelah ini. Kita biasanya akan lanjut dengan yasinan yang artinya tawasul ya, seperti itu. Tapi ini dipersingkat aja. Dan di sini aku sudah menyiapkan uang ya, Rp200 sebanyak 10 yang artinya adalah 2.000 ya. Ini 2.000 karena kita menginjak di tahun 2024 dan di sini duanya aku pakai 200 ya, 200 ya, 2204 ya. Artinya bisa disingkat menjadi 2024 ya. Duanya pakai ini, kemudian ini adalah uang 100-an 4. Jadi 2024. Nah, ini ada abu di sini. Abu ini aku ambil dari kelenteng tertua yang ada di kota Cirebon, yaitu di mana ditemukannya jangkar yang sudah ribuan tahun yang lalu ya. Dan ini bagus untuk proteksi ya, untuk proteksi. Dan di sini ada dari abunya kelenteng welas asih dari Dewi Kwan Yin, di mana dia akan memberikan welas asihnya kepada semua masyarakat Indonesia. Dan artinya adalah supaya orang yang berniat jahat yang ingin memecah belah negara kita itu akan berwelas asih dan pada akhirnya mereka menggagalkan rencana jahatnya menjadi kebaikan untuk kita semua serta kemakmuran untuk bangsa ini. Menjadi upacara sakral yang sangat berat, tolak bala memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Salah satunya, sesaji yang disiapkan harus lengkap. Lalu benarkah begitu ritual dimulai, banyak sosok gaib yang langsung mendekat? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di antara semua sesaji, yang paling penting adalah menyiapkan jajan pasar yang komplit. Penting, karena memang ritual salah satunya dipersembahkan untuk para leluhur.
Rupa-rupa jajan pasar sengaja didatangkan langsung dari pasar di sekitaran Cirebon. Ini aku persembahkan untuk leluhur aku. Jajanan pasar yang aku sajikan di sini adalah jajanan kesukaan dari leluhur aku, yaitu jajanan yang memang khas dari Cirebon. Ini hanya ada di Cirebon. Ada semprong, ada ini nih susah banget ya, di mana-mana nggak pernah ada dapat. Ini adalah peyek kacang hijau. Ini itu adalah salah satu kesukaan dari Eyang Kanjeng Susunan Gunung Jati ini ya, dan keturunannya biasanya mereka akan minta bukan peyek kacang tapi peyek kacang hijau, dan ini sangat langka, susah ditemuin. Pisang sale ini juga salah satu kesukaannya dari leluhur aku ya, dari Cirebon semuanya. Pasundan udah pasti itu akan suka dengan yang namanya yang berbahan pisang ya. Dan kemudian ini ada semprong juga. Semprong ini juga bahannya tuh dari ada wijen-wijennya gitu. Ini biasanya juga jajanan Pasundan, ini pasti ada ya, bahkan sekarang sudah merambah kemana-mana juga ya. Ini adalah jajanan yang emang aku sajikan kesukaan dari leluhur kita. Berikutnya, sesaji yang tak boleh tertinggal adalah beras yang menjadi simbol penghindapan. Butiran beras itu dicampur dengan abu yang diambil dari kelenteng tertua di Cirebon. Sesaji lain terlihat lengkap, selumrahnya sebuah ritual sakral. Nah, kalau ini adalah ada beras, kemudian ada kunyit, bubuk kunyit sama kunyit yang sudah diiris-iris, kemudian tadi aku campur dengan abu ya dari kelenteng tertua yang ada di Cirebon. Juga ada kopi, ada rokok, dan ini kalau kembang-kembang itu artinya adalah supaya bangsa kita itu tetap mewangi. Dan juga di sini kan kembangnya macam-macam ya, 7 rupa, artinya adalah berbagai macam suku bangsa biar menyatu ya, dilingkarin di sini dan disajikan seperti ini. Dan ada kopi dan teh, kemudian air putih yang artinya hidup itu berwarna. Ya, ada yang hitam, ada yang kuning, tapi biar bagaimanapun ketika kita minum teh dan kopi pasti kita akan membutuhkan air putih sebagai pembersih. Artinya noda ya, sebagaimanapun noda itu pasti kita akan butuh air putih untuk air wudhu, untuk membersihkan diri kita. Upacara tolak bala yang sangat sakral segera dimulai. Setelah semua sesaji dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk, doa-doa dilafalkan dengan khusyuk. Secara perlahan, hawa di tempat ritual berubah menjadi dingin sebagai sesmita kedatangan banyak sosok gaib. Kita langsung aja ya mulai acaranya, dan kita akan mempersiapkan ini. Aku masukkan dulu. Mulai terasa dingin di ruangan ini, sudah mulai berdatangan ya para leluhur. Padahal AC nggak ada ya, AC-nya mati, tapi udaranya semakin dingin, semakin menusuk. Mulai berdatangan unsur air. Lantas benarkah semua tokoh sakral tanah Pasundan ikut hadir dalam ritual tolak bala? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Udara yang dingin memang menjadi pertanda kedatangan para leluhur yang berusaha ikut dalam ritual tolak bala yang sakral. Rasa dingin terus menyusup ke seisi ruangan hingga Velin Ratu Ayu merasakan kerauhan. Raganya dipinjam oleh sosok leluhur bersuara lembut yang memberikan petuahnya. Unsur api akan membakar pikiran dan hati manusia. Waspadalah, akan banyak bencana berunsur api. Banyak jiwa-jiwa berterbangan, mereka yang tidak memiliki akal sehat dan hati yang bersih. Banyak dari mereka yang mengaku memiliki kekuatan akan sirna dengan sendiri. Semua leluhur yang rawuh atau datang memberi restu sudah menyampaikan petuah-petuah penting. Itulah pertanda ritual harus disudahi, karena memang tujuannya telah sampai. Selanjutnya, Velin Ratu Ayu melakukan prosesi surak dengan menebar sesaji ke udara sebagai simbol sawer pada alam semesta. Dan seketika, hujan yang sejak tadi menderas reda tiba-tiba. Pemirsa Ganjil Misteri, tadi kita sudah saksikan di mana prosesi tolak bala yang dilakukan oleh Ratu Ayu untuk di tahun 2024 ini agar terhindar dari berbagai macam yang namanya musibah maupun kerusakan. Dan insya Allah di tahun 2024 ini setidaknya kita bisa meminimalisir yang namanya musibah yang akan terjadi, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dengan adanya turun hujan tadi. Dan sekarang hujannya sudah reda mulai awal tadi prosesi di luar hujan, dan pada akhirnya setelah kita melakukan prosesi dan mendapatkan pesan-pesan dari leluhur tentang Indonesia ke depannya, doa dari leluhur, restu dari leluhur, pada akhirnya hujan turun. Berarti ritual kita ini diterima oleh seisi alam semesta. Benar, para leluhur yang ikut hadir dalam ritual tolak bala sangat lengkap. Semua adalah tokoh-tokoh keramat yang menyebut namanya saja langsung terasa getaran di dasar dada. Ada Kanjeng Sunan Gunung Jati bersama Garwa Kinasih. Kemudian tokoh sentral Pajajaran Eyang Siliwangi, serta penguasa lelembut di Laut Selatan Kanjeng Ratu Kidul. Tadi sempat ada 5 kali kalau nggak salah kita kerawuhan Yang pertama adalah yang paling tertua, dan juga beliau adalah salah satu dari Eyang Sunan aku tidak perlu sebutkan siapa beliau. Dan yang kedua itu tadi kalau nggak salah ada Naya Genggong yang sudah memberikan pesan-pesannya. Yang ketiga tadi ada Eyang Prabu. Keempat istri dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yaitu Putri Ong Tin Tadi juga sempat menyampaikan beberapa patah kata pesan-pesan. Dan yang terakhir adalah Kanjeng Bunda Ratu Kidul artinya sudah datang di sini dan semuanya sudah komplit, alhamdulillah. Tadi juga kita sempat ada fenomena-fenomena Masnya sempat ada suara-suara berisik yang kita kan nggak pakai AC nih, AC mati, tapi tiba-tiba ada angin segar di sini yang artinya mereka memang sudah hadir di sini. Bahkan banyak sekali sekarang kita ngerasain panas Tadi hujan disambut oleh hujan karena mereka tahu bahwa kita akan melakukan ritual tolak bala dan keselamatan. Ketika aku sudah kalau bahasa Cirebon itu surak itu sawer.
tadi langsung hujannya berhenti. Alhamdulillah, berarti doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah ya, sekarang leluhur yang sudah hadir di sini merestui dan juga sudah mudah-mudahan diijabah doa aku untuk keselamatan, kesejahteraan dan juga untuk kemakmuran Indonesia. Tahun 2024 yang diramal banyak peristiwa penuh malapetaka memang harus diawali dengan ritual-ritual tertentu, termasuk ritual tolak bala yang akan menghindarkan segala petaka. Sebuah upacara sakral yang memang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki ketebalan batin sangat baik. Sebab ritual ini termasuk tradisi kuno yang tidak mudah dijalani. Jadi, semogalah setelah dilakukan upacara tolak bala, semua yang berbahaya bisa dihindarkan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.